Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Arya Akbar dengan NIM 2451500111148 dari mata kuliah Administrasi Basis Data kelas A. Saat ini saya akan menjalankan tugas FP03 yaitu simulasi studi kasus HDR dan saya mengambil sebuah studi kasus bernama Database Streaming Netflix. eh Kondisi simulasi yang akan saya lakukan di sini ada tiga, yaitu replikasi, takeover, serta pemulihan kembali. Jadi replikasi sendiri ini adalah proses menyalin perubahan data yang terjadi di database primary ke database standby secara otomatis dan real time. Lalu untuk takeover adalah proses di mana standby mengambil alih peran primary ketika primary tidak bisa diakses lagi. Lalu untuk pemulihan kembali ini adalah proses mengembalikan primary yang mati agar bisa bergabung kembali sebagai standby dan juga ikut melakukan replikasi dan proses lainnya lagi. Untuk konsep database yang saya buat di sini cukup sederhana. Untuk database saya sendiri bernama Netflix yang memiliki table bernama table film yang memiliki kolom bernama kolom judul. Untuk langkah simulasinya, di sini saya sudah urutkan dan sudah saya tulis juga perintah-perintahnya, urut dari atas ke bawah, dan di sini juga saya sudah kelompokkan eh ada both, primary, dan nanti juga ada standby. Di sini artinya kalau both ini adalah kedua eh, perintah yang dijalankan itu harus dijalankan di kedua server, baik di primary maupun di standby. Kalau untuk primary ya berarti primary saja, standby ya berarti standby saja. Nah, untuk simulasi langkah simulasi yang pertama itu adalah melakukan konfigurasi DB2 untuk support HDR ini dengan menggunakan perintah DB2 set. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya juga sudah menyiapkan kodenya di Notepad. Jadi nanti tinggal saya copy paste saja ke dalam DB2 CentOS-nya supaya bisa mempercepat waktu. Jadi langsung saja kita lakukan simulasi untuk yang pertama. Di sebelah kiri adalah untuk primary server, yang kanan adalah standby server. Jadi yang pertama di bagian kiri yang primary kita jalankan terlebih dahulu ke langkah yang pertama, yaitu melakukan db2set. Nah, di sini di server primary sudah berhasil untuk dilakukan db2set baik itu standby maupun yang HDR. Sekarang selanjutnya di db2 yang server standby, tadi yang primary sudah, sekarang yang standby. Ya, di sini juga sudah terlihat bahwa di server standby juga db2setnya sudah berhasil. Lalu, langkah selanjutnya setelah berhasil adalah pindah ke bagian server primary. Di sini saya akan membuat sebuah database bernama Netflix dan juga saya membuat directory atau folder untuk menyimpan lognya, lalu melakukan update configuration di database Netflix serta membuat directory untuk backup database Netflix serta melakukan backup secara offline maupun online ke dalam database Netflix dan juga melakukan perintah FCP ini untuk mengcopy file dari backup database Netflix ini ke server tujuan kita, yaitu server standby. Jadi langsung saja kita jalankan untuk perintahnya. Yang pertama kita membuat terlebih dahulu database Netflix di primary, dan di sini untuk proses proses pembuatan database-nya itu cukup memakan waktu yang lama. Jadi akan saya pause dulu dan nanti akan saya akan kembali setelah database-nya ini sudah berhasil dibuat. Baik, di sini untuk database-nya sudah berhasil dibuat, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat sebuah directory untuk menampung log. Setelah direktorinya dibuat, kita akan melakukan update pada configuration-nya. Update-nya berhasil, lalu membuat sebuah eh,
Directory baru untuk backup dan melakukan backup database secara offline. Oke, backupnya berhasil. Lalu yang kedua adalah melakukan backup database secara online. Oke, backup online-nya juga berhasil. Lalu selanjutnya adalah menjalankan perintah SCP ini. Jadi ini untuk mengcopy file dari backup ini ke dalam server tujuan yaitu server standby. Jadi karena kalau di copy ini rentan error, jadi saya ketikkan saja eh, perintahnya. Nah, untuk nama file backupnya di sini, ini bisa kita lihat di eh, home tadi, di foldernya. Kita bisa lihat di bagian backup Netflix. Nah, di sini kita tuliskan nama filenya Netflix titik nol titik B2in1 db4000 titik 2025 11181 titik 001 lalu db2in1 b2in1 at IP tujuannya dari server standby yaitu 192.168.56.102 lalu directory-nya seperti ini. Kita cek lagi. Oke. Oke, ini seharusnya jika dijalankan bisa berhasil. Kita masukkan passwordnya. Oke. Nah, sekarang sudah selesai untuk proses copy filenya. Di sini terlihat bahwa berhasil dengan 100% dan juga 166 MB untuk ukuran filenya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya yaitu di server standby-nya kita akan melakukan perintah ls untuk melihat filenya lalu melakukan restore database dan juga melihat konfigurasi untuk HDR-nya. Jadi kita pindah ke bagian standby lalu kita jalankan perintah ls ini. Oke, terus lalu restore. Nah, untuk restore ini kita harus mengisi taken add ini dari eh, waktu dilakukannya backup tadi. Backup terakhir yang kita lakukan ini kita paste dan kita jalankan. Oke, kita tunggu sebentar untuk restore database-nya. Di sini kita akan melakukan restore database di server standby dari database Netflix yang dilakukan dari backup online yang sebelumnya dilakukan di server primary-nya. Dan memang untuk restore database ini cukup memakan waktu yang agak lama juga, jadi kita akan tunggu sebentar saja untuk restore database-nya. Baik, restore database sudah berhasil dilakukan, maka selanjutnya kita akan menjalankan perintah get configuration ini untuk melihat konfigurasi dari HDR-nya. Dan terlihat bahwa HDR di sini baik yang lokal, host, lokal SVC, dan remote ini semuanya masih kosong. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan update konfigurasinya, baik itu di primary maupun di standby. Yang pertama, kita akan lakukan update di primary terlebih dahulu.
Kita lakukan update di primary dan update-nya berhasil. Kita berpindah ke sekarang yang standby. Yang di standby juga konfigurasinya berhasil. Jadi sekarang konfigurasinya sudah kita buat itu baik di primary dan juga di standby. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melihat dulu dari database-nya apakah sudah ada alternate server atau belum. Nah, di database primary kita jalankan db2 list db directory, lalu kita cari database Netflix, dan terlihat bahwa di bagian database Netflix ini alternate server hostname dan port number-nya itu belum terisi atau masih kosong. Jadi kita perlu untuk lakukan update untuk mengisi alternate servernya. Oke, alternate server di sini sudah terupdate. Lalu ke database standby-nya juga kita lakukan hal yang sama. Oke, alternate server update-nya sudah berhasil juga. Nah, setelah lakukan update gini, kita akan masuk ke konfigurasi IP tables. Tapi sebelum itu, kita terminate dulu kedua servernya. Setelah terminate, ada eh, db2stop dan juga db2start. db2start. Hal yang sama juga dilakukan di server standby. db2start. Lalu kita kita kembali ke root, user root. Nah, di sini yang primary terlebih dahulu, kita akan melakukan konfigurasi untuk IP tables-nya untuk mengatur portnya. Nah, komen yang digunakan adalah gedit ini, gedit sysconfig IP tables. Kita jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa eh, kita sudah konfigurasi juga. Sebelumnya saya sudah konfigurasi untuk IP tablesnya ini. Kita masukkan portnya tadi, yaitu di 55001 dan 55002 untuk inputnya. Jadi untuk IP tablesnya ini kita tinggal save saja. Lalu kita tutup. Dan hal yang sama juga kita lakukan di sini. Kita kembali di server standby ini, kita balik ke root. Lalu melakukan menjalankan perintah gedit. Nah, sudah dijalankan dan di sini juga sudah sama dengan primary tadi, portnya sudah kita konfigurasi. Lalu kita save saja untuk file IP tables-nya dan kita tutup kembali. Nah, setelah sudah dilakukan konfigurasi, kita kembali ke user db2 in 1. Baik. Nah, selanjutnya adalah menjalankan HDR pada database Netflix ini di server primary dan juga server standby dengan cara comment start, eh, kodenya adalah start HDR db2 start HDR on database Netflix as standby. Kita jalankan di standby dulu. Nah, di sini start HDR-nya berhasil, comment completed successfully. Ini berarti HDR-nya sudah berjalan di server standby. Selanjutnya kita jalankan juga di server yang primary. Nah, di sini di primary juga sukses untuk menjalankan HDR-nya. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk memenuhi kondisi simulasi ini, yaitu replikasi, yang dimana saya akan menjalankan perintah create table dan insert ini di server yang primary. Lalu kita akan lihat apakah di server standby ini data yang tadi kita create dan insert ini muncul ketika kita melakukan select di server standby. Kalau muncul berarti replikasinya itu berhasil. Jadi kita pertama kita koneksikan dulu ke database Netflix di primary, lalu kita membuat sebuah table
bernama film di sini. Tabelnya berhasil dibuat, lalu kita buat juga isi datanya dengan menggunakan perintah insert. Nah, setelah itu kita lakukan koneksi di server standby. Lalu melakukan select dan lihat apakah datanya terreplikasi atau muncul juga di server standby. Nah, di sini terlihat bahwa eh, tabel judul dan juga insert data Avengers yang sebelumnya kita lakukan di server primary itu terreplikasi atau terlihat bisa dilihat juga pada server standby. Ini artinya uji coba atau kondisi simulasi kita yang replikasi ini berhasil. Oke, sebentar. Oke, setelah itu, setelah replikasinya berhasil, kita lakukan stop force dulu di sini. DB2 stop force. Oke, DB2 stop force-nya berhasil. Lalu di selanjutnya, kondisi simulasi selanjutnya itu di standby. Kita akan menjalankan kondisi takeover yang dimana alih peran primary ketika primary-nya tidak bisa diakses lagi. Nah, kita akan jalankan di standby di sini. Kita take over. Nah, take overnya ini berhasil. Lalu kita koneksikan ke Netflix. Setelah itu melakukan insert data di table film. Insert datanya juga berhasil dan kita lakukan select. Nah, selectnya juga berhasil ditampilkan. Ini artinya take over kita juga sudah berhasil untuk dijalankan. Lalu langkah yang terakhir adalah pemulihan kembali dengan cara mengembalikan primary yang mati agar bisa bergabung kembali. Lalu di database primary-nya ini kita cukup jalankan db to start. Lalu yang kedua adalah db to start HDR on database Netflix. Nah, di sini terlihat bahwa command completed successfully. Dengan begini, kondisi simulasinya semuanya itu untuk tiga tadi, yaitu replikasi, takeover, dan pemulihan kembali, sudah bisa berhasil untuk dijalankan. Maka kesimpulannya adalah replikasi ini memastikan bahwa standby itu selalu memiliki kopi data terbaru, lalu takeovernya juga berhasil dilakukan tadi, yang dimana standby-nya bisa mengambil alih primary, dan takeover juga terbukti mampu meminimalkan downtime-nya dan menjaga layanannya tetap berjalan, serta pemulihan dari primary tadi juga berhasil untuk dilakukan. Dengan begitu, dengan HDR tadi, sistem database tetap bisa beroperasi meskipun terjadi gangguan dan dapat kembali ke kondisi normal tanpa kehilangan data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.